I personally have been speaking with a few players who can be. Langsung coret 7 pemain kah? Patrick Kluivert bikin keputusan mengejutkan ini soal pemain timnas Indonesia. Semua auto bangga. Bek timnas Indonesia tampil gemilang di debut pertamanya di klub Liga Thailand tadi malam. Langsung sikat 7 pemain keturunan. Malaysia langsung persiapkan proses naturalisasi demi tiket Piala Asia 2027. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Tujuh pemain bakal tersingkirkah? Pelatih baru timnas langsung bicara keras gini soal pemain timnas di klubnya. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengindikasikan akan memilih pemain berdasarkan menit bermain yang banyak di klub. Patrick Kluivert bakal mengusung kriteria baru yang berbeda dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, dalam pemilihan pemain. Pelatih asal Belanda itu mengindikasikan bakal memilih pemain timnas Indonesia yang reguler bermain di klubnya. Pemain timnas Indonesia yang minim mendapat menit bermain di klub siap-siap bakal ditendang. Menurut Patrick, bermain untuk timnas Indonesia diperlukan level kebugaran yang sudah siap. Hal ini didapat dari menit bermain reguler di klub. Ini jadi pertimbangan besar buat Patrick Kluivert memilih pemain timnas Indonesia mendatang. Main di klub di negara sangat beda, waktu persiapan singkat, fitness level pemain timnas juga sangat berbeda, kata Patrick Kluivert saat menjawab pertanyaan wartawan di konferensi pers perkenalan yang digelar di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu, 12 Januari 2025. Ini semua jadi faktor pertimbangan, bukan hanya faktor talenta satu pemain. Jadi ada pertimbangan besar dalam membuat keputusan, tambahnya. Hal ini berbeda dengan Shin Tae-yong 180 derajat. Saat timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong, menit bermain pemain di klub sedikit menjadi pertimbangan karena ia kerap mengadakan TC untuk menyiapkan fisik skuad timnas Indonesia dalam menghadapi sebuah ajang. Shin Tae-yong juga setia terhadap pemain-pemain kuncinya, walau minim mendapat menit bermain di klubnya. Hal ini tak berlaku untuk Patrick Kluivert yang menyebut akan mengecek kondisi fisik pemainnya begitu akan bergabung ke timnas Indonesia. Kluivert pun mengindikasikan tak segan menendang pemain timnas Indonesia yang jadi langganan Shin Tae-yong jika minim menit bermain di klub. Jika para pemain tidak punya menit di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan, kata Kluivert. Kami juga harus diskusikan situasi dengan coach fisikal pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih. Apakah mereka ada latihan ekstra, tambahnya. Tampil memuaskan. Debut manis bek timnas Indonesia cetak assist gol kemenangan tipis klubnya di Liga Thailand. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan, menjalani debut manis di Thai League bersama True Bangkok United saat mengalahan Buriram United 3-2, Minggu, 12 Januari 2025. Pratama Arhan mengawali laga dari bangku cadangan dalam laga True Bangkok United versus Buriram United di Leo Stadium, Minggu malam OWIB. Pelatih Bangkok United, Toch Tawan Sripan atau biasa dipanggil Coach Ban, lebih dulu mempercayakan posisi bek kiri kepada Perafat Nocaya. Skenario berjalan baik di mana Bangkok United mendapat 2 gol lebih dulu di babak pertama. Sayangnya Buriram mampu mencetak gol sebelum turun minum. Di pertengahan babak kedua, Buriram mampu mendapat gol penyeimbang sehingga kedudukan menjadi 2-2. Dalam keadaan 2-2 inilah, Coach Ban memasukkan Pratama Arhan untuk menggantikan Perafat Nocaya. Ini adalah penampilan perdana Arhan sejak diumumkan sebagai pemain baru True Bangkok United pada awal pekan ini. Yang menarik adalah Bangkok United menyiapkan 8 handuk kering yang dibagi ke 8 ballboy untuk digunakan Pratama Arhan, andai mendapatkan kesempatan melakukan lemparan ke dalam. Akan tetapi, pada laga ini Pratama Arhan tidak mendapat kesempatan memamerkan lemparan ke dalam khasnya. Tetapi itu tak masalah. Arhan tetap bersinar dan mampu terlibat dalam permainan True Bangkok United.
Pada menit 90+2, dari sisi kiri Arhan mengirim umpan dengan kaki kiri ke Richairo Zivkovic. Lalu striker nomor punggung 30 itu mengirim umpan lagi ke titipan Kwang Chan yang sudah ada di kotak penalti. Akan tetapi Titipan tidak melakukan tembakan langsung, memilih memberi operan nitipen selanon. Gelandang berusia 31 tahun itu langsung menceploskan bola ke gawang untuk memberi True Bangkok United kemenangan dengan skor 3-2. Dengan hasil ini, Bangkok United menempel perolehan poin Buriram di puncak klasemen Thai League. Mereka masih berjarak 6 poin di peringkat kedua. Bagi Arhan, debutnya di Thai League bisa dibilang manis karena dirinya turut berkontribusi atas raihan 3 poin Bangkok United. Meski hanya bermain sekitar 15 menit dan tidak ada lemparan ke dalam, tapi Arhan mampu memberikan umpan kunci dalam lahirnya gol ketiga Bangkok United. Semoga Pratama Arhan bisa mendapat menit bermain lebih banyak di laga-laga True Bangkok United selanjutnya. Tak mau kalah, Malaysia langsung incar 7 pemain keturunan untuk dinaturalisasi jelang Piala Asia 2027. Malaysia tak mau kalah dengan timnas Indonesia soal kebijakan naturalisasi untuk mendongkrak prestasi tim nasional. Tim berjuluk Harimau Malaya mulai bergeliat lagi usai gagal total di ajang ASEAN Cup 2024. FAM selaku Asosiasi Sepak Bola Malaysia sudah melakukan reformasi di tubuh tim nasional. Malaysia langsung mendapatkan tantangan untuk menjalani laga perdana kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai pada Maret 2025. Bantuan juga datang dari pihak klub negeri jiran tersebut untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Terkini, pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, langsung mengirim rilis resmi soal informasi pemain keturunan Malaysia. Tunku Ismail Idris telah menemukan 7 pemain keturunan Malaysia. Pihaknya telah membantu soal lobi agar para pemain bersedia membela Malaysia. Kini, Tunku Ismail Idris meminta pemerintah Malaysia untuk bergerak cepat agar ke-7 nama tersebut bisa membela Harimau Malaya. Diperkirakan mereka bisa membela Harimau Malaya pada Maret 2025. Kami telah mengidentifikasi 6-7 pemain keturunan untuk tim Harimau Malaya, ujar Tunku Ismail Idris dikutip dari akun Instagram resmi Johor Darul Takzim. Pemerintah Malaysia diharapkan bisa membantu proses pengurusan paspor Malaysia agar bisa bermain membela Harimau Malaya di kualifikasi Piala Asia 2027 mulai Maret ini. Mustahak Harimau Malaya mengawali babak kualifikasi dengan hasil positif. Lanjutnya, Malaysia harus melakoni putaran kualifikasi Piala Asia 2027 dengan jalur berat. Pasalnya, tim berjuluk Harimau Malaya harus satu grup dengan Vietnam, Laos, dan Nepal. Soal naturalisasi, Malaysia sebenarnya lebih gencar dari timnas Indonesia untuk melakukan kebijakan tersebut. Mayoritas pemain naturalisasi Malaysia berasal dari para pemain yang sudah bertahan 5 musim di liga domestik. Sementara timnas Indonesia mengincar para pemain yang sudah berkarir di berbagai klub top Eropa. Sayang dalam 2 tahun terakhir, negeri jiran belum mampu bersinar di berbagai level turnamen internasional.